Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, mahasiswa PPG Batch 2 LPTK IAIN Kediri tahun 2022. Saya melakukan PPL 1 RPP 2 bab mat iwat, mat layin dan mat arid disukun di MTS Raudhatul Ulum Putra Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Ya. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Mudah-mudahan di pagi hari yang ceria ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelumnya silakan Ketua Kelas Fahrul Rozi memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya saya akan mengabsen kalian. Mungkin di antara kalian ada yang tidak masuk. Silakan. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Hadir semua, Pak. Hadir semua? Iya, Pak. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Yang kemarin sakit, izin 3 orang, sekarang sudah kembali beraktivitas seperti dia kala. Oke, terima kasih. Berikutnya, silakan kopiah-kopiah yang miring, yang itu ya, miring-miring. Saya cek kerapian ya. Itu rambut-rambut yang keluar, yang di depan itu silakan ya, silakan diluruskan. Ya. Selesai, silakan. Seperti biasanya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Silakan berdiri. Bersama-sama menyanyikan lagu Ya Lal Waton ya. Watan ya lal watan, bulughul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhatu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, bulughul watan minal iman, wala takun minal iman. Idhatu ya lal watan. Indonesia biladi antarul wal-fahoma Indonesia wahai tanah airku, innahu la yabinahu jangan hawan tanahku, wahai bangsaku, wahai tanah airku, innahu la yabinahu jangan tanahku, wahai bangsaku. Indonesia negeriku, berkawan jiwa
kembali desa di bawah dirimu. Ya, terima kasih kami sampaikan. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang infak dan sedekah. Kita sudah mempelajari tentang infak dan sedekah, surat Al-Baqarah dan surat Al-Fajr. Ya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu infak? Silakan. Kelompok yang ini. Silakan. Infak itu apa? Infak yang berasal dari kata infakah yang artinya membelanjakan atau membiayai. Iya. Itu pengertian tentang infak yang berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kemudian ada yang tahu tentang sedekah itu apa? Angkat tangan yang bisa. Sedekah apa? Ada yang tahu sedekah apa? Sedekah apa? Ya. Sedekah itu lebih luas dari infak. Ya. Kalau infak itu cuma harta, kalau sedekah itu bisa senyum, bisa membuat hati di jalan gitu. Iya. Terima kasih. Betul semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Itu tentang infak dan sedekah atau materi pada minggu yang kemarin. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang mat iwat, mat arid lisukun dan mat lain. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan pelajaran kita pada pagi hari ini? Tentunya ada, karena pada pagi hari ini kita akan, pada minggu yang kemarin kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 266. Maka di dalam ini pasti ada yang namanya bacaan mat. Ya, ada hubungannya. Yaitu ayat ini pasti ada hubungannya dengan materi yang sekarang. Di antaranya adalah tentang hukum mat. Mat itu apabila ada alif didahului fathah, waw didahului dhamma, atau ya didahului kasroh. Contohnya yang mana? Nah ini ya, bi'ahidhihi. Nah ini mat tobi'i. Nanti lebih luasnya mat lain, mat arid isukun dan mat iwat akan dijelaskan selanjutnya ya. Kemudian saya akan membagikan lembaran ini kepada kalian semua untuk kalian pelajari ya. Untuk kalian baca. Silakan dibagikan di kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan dipelajari. Ya. Sudah kebagian semua? Kalian saya kasih waktu 5 menit untuk mempelajari materi itu ya, untuk mempelajari tentang bahan ajar pada pagi hari ini. Kami persilakan mulai dari sekarang. Sambil kalian membaca, saya akan mempersiapkan penilaian ya.
Saya kira cukup, ya, sudah 5 menit. Berikutnya saya akan menyampaikan apa sih tujuan kalian mempelajari mat iwat, mat layyin dan mat arid lisukun. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah supaya kalian nanti bisa bersifat atau mempunyai perilaku yang teliti, ya. Mempunyai perilaku yang teliti terhadap di kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu, kalian dituntut nanti bisa mengerti tentang definisi-definisi atau pengertian dari tentang mat iwat, mat layyin dan mat arid lisukun. Kemudian kalian juga diharuskan atau nanti dituntut untuk bisa menganalisa mencari mana sih di dalam Al-Quran itu yang dinamakan bacaan hukum mat iwat, mat layyin dan mat arid lisukun, ya. Kemudian kenapa alasannya ini dinamakan mat iwat, mat arid lisukun. Saya kira begitu tujuan kita. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan pretest atau tes awal. Setelah sampean membaca, kira-kira sampean dapat sampai mana pemahaman kalian selama 5 menit tadi membaca materi tadi. Saya mau tanya ke sebelah sini, apa sih yang namanya mat iwat itu? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, Subhan, silakan Subhan. Mat iwat secara bahasa adalah sebagai berarti pun dia adalah rokat ada bacaan atau dan dikendali. Sedangkan menurut mat iwat adalah bacaan hanya ketika ada dalil bahasa atau berkata dibaca wakaf pada kalimat, baik berarti karena terdapat tanda wakaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang, satu alif atau 2 harokat. Dalam Al-Quran terdapat dalil atau bacaan mat iwat. Cukup. Bagus. Tepuk tangan untuk Subhan. Berikutnya untuk sebelah sini, apa yang dimaksud dengan mat layyin? Ayo. Silakan. Ya, silakan Muqtadir. Apabila terdapat 2 sukun atau yang sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf itu yang dibaca wakaf. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Cukup, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Muqtadir. Ya. Berikutnya untuk sebelah sini, apa yang dinamakan mat arid lisukun? Ya, Fabiano, silakan. Bacaan atau fi'il yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk Fabiano juga. Anak-anakku sekalian, berikutnya saya berpesan kepada kalian supaya kalian hendaklah tetap belajar, tetap semangat dalam belajar. Ingat, bacalah Al-Quran 1 hari walaupun itu 1 makro atau 1 halaman, ya. Jadi jangan lupa baca Al-Quran dan tetap berbuat baik kepada orang lain. Berikutnya saya akan menayangkan bagaimana cara membaca mat iwat dengan baik dan benar, bagaimana cara membaca mat layyin dengan baik dan benar, dan bagaimana cara membaca mat arid lisukun dengan baik dan benar. Silakan diperhatikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Itu surat Al-Adiyati Dhabha wal Adiyati Dhabha. Di situ banyak mengandung bacaan mat iwat. Berikutnya surat yang mengandung bacaan mat lain. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Berikutnya ayat yang banyak mengandung atau surat yang banyak mengandung bacaan mat arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Cukup? Nah, itu cara membaca hukum mat iwat, mat lain dan mat arid disukun. Berikutnya anak-anakku sekalian, silakan saya akan menerangkan sekilas tentang mat iwat, mat lain dan mat arid disukun. Hal-hal yang perlu kalian catat silakan catat ya. Silakan catat selama saya menerangkan tentang mat iwat, mat lain dan mat arid disukun. Anak-anakku sekalian, yang namanya mat iwat itu adalah hukum bacaan disebut mat iwat apabila ada fathatain. Tahu fathatain? Nah, dhammah ya, dhammatain pada akhir kata karena waqaf dan dibaca mat sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Contohnya lafaz adzan ya. Ini bacaannya menjadi adzan, tanwinnya diganti menjadi fathah dan dipanjang
dipanjangkan. Tawaban ini diganti menjadi tawaba, ya. Diganti fathah, dipanjangkan. Sama afwajan juga begitu, ya. Tanwinnya, tanwin fathahnya, fathah tanwinnya diganti fathah biasa dan dipanjangkan. Itu tentang mat iwad. Kemudian mat layyin. Mat layyin itu adalah apabila ada huruf mat. Tahu huruf mat? Alif, waw, ya. Awi, ya Pak Awi ya. Nah, Pak Awi. Huruf mat yaitu huruf waw sukun dan ya sukun. Hanya ada dua ya hurufnya mat layyin ya. Hurufnya mat layyin ada dua. Waw sukun dan ya sukun. Sebelum waw dan ya sukun itu ada huruf yang berharokat fathah. Ya. Khaufin, ya ini waw mati sebelumnya ada fathah. Khauf, nah kan begitu. Khaufin itu namanya mat layyin. Kalau biasanya kan sebelum waw ada dhamma, sebelum iya ada kasro. Nah ini kalau sebelum waw mati ada fathah, sebelum iya mati ada fathah, maka itu dinamakan mat layyin. Paham ya? Kemudian mat arid disukun itu adalah mat yang terjadi apabila diwakafkan. Contohnya, ini waw mati sebelumnya ada dhamma. Jadi waw mati sebelumnya ada dhamma, kemudian ada huruf terakhir yang diwakafkan. Sahun. Ya. Nah, min khauf malikin nas rabbil alamin. Nah, begitu ya. Itu mat arid disukun. Ini ada beberapa hal yang sudah dicatat oleh kalian. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang dipahami tentang pelajaran ini. Silakan. Ya, silakan kelompok sana. Radifah, silakan. Katanya kalau yang iwat itu Pak, tak merbuto itu nggak bisa Pak. Iya. Dibaca apa? Kalau mat iwat itu yang akhirnya berupa tak marbuto itu diganti menjadi hak. Ya, diganti menjadi hak. Ada lagi? Sudah bagus? Pertanyaannya sudah bagus. Kemudian ada lagi? Ya? Kan mat layyin itu ada mat ya sukun, sebelumnya sukun ada fathah dari kalimat. Kalau di tengah kalimat sama ya. Walaupun di akhir kalimat atau di awal kalimat atau di akhir kalimat, di tengah kalimat juga sama ya. Khauf kan begitu. Yang penting ada waw mati didahului oleh huruf harokat fathah. Ya, begitu ya. kalau di tengah kalimat kan juga ada matnya Pak. Yauma itu kan begini. Ya. Ini sama ini ya. Ya. Ini matnya ya. Terima kasih. Sudah selesai mungkin. Berikutnya sesi bertanya siswa kepada guru selesai, saya akan bertanya. Jadi sekarang guru yang akan bertanya kepada kalian, ya. Guru yang akan bertanya kepada siswa. Apa sih ya? Bagaimana cara membaca mat iwad? Bagaimana cara membaca mat iwad? Silakan. Tanya dibaca fathah dan dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif 2 harokat. Ya betul. Kemudian berapa panjangnya bacaan mat layyin? Silakan Aditya. 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Betul. Berikutnya bagaimana cara membaca mat arid disukun? Ada yang bisa?
Berapa panjangnya bacaan mat arid lisukun? Ada? Silakan. Ya, Fardan. Ya. Dibaca 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Iya, jadi panjang sekali untuk bacaan mat arid lisukun. Silakan ditulis di kertas berikutnya ya. Ada Al-Qur'an di depan kalian, itu ya. Silakan ditulis di kertas tentang hukum bacaan mat iwad, mat layin dan mat arid lisukun yang ada di surat tadi yang sudah dibacakan, yaitu surat apa? Wal adiyati dhabha, terus li'ilafi Quraisy, kemudian surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Silakan diambil Al-Qur'annya, dibuka, ditulis. Saya kasih waktu 10 menit ya. Dibagi, ada yang mat arid, ada mat layin, ada yang mat iwad ya. Dibagi masing-masing kelompok. Silakan ditulis apa saja, kata apa saja yang menunjukkan bacaan mat iwad, mat arid dan mat layin ya. Enggak, hanya bacaannya, potongannya saja ya. Potongannya saja, yang mana yang mat iwad, mat layin dan mat arid lisukun. Silakan dibagi biar cepat ya. 10 menit dari sekarang saya akan menyiapkan penilaiannya. Terima kasih, sudah 10 menit selesai ya. Berikutnya anak-anakku sekalian, saya sudah mempersiapkan soal di link Google ya. Saya fasilitasi satu kelompok ini satu HP. Nanti saya kasih waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan di handphone ya. Bergantian. Ini gampang sekali. Ada 10 atau 10 soal ya tentang hukum mat iwad, mat layin dan mat arid lisukun. Silakan dibuka mulai dari ini. Masing-masing kelompok silakan dibuka handphonenya ya. Ya, kelompok sebelah sana siapa yang dulu? Alvan ya. Silakan. Mulai dari sekarang silakan. Wah, cepat sekali sudah. Bagus. Nah, kemarin sudah ada cara, sudah tahu ya? Ya, sudah tahu. Ya, jangan lupa nomor absennya ya. Dikasih, diisi ya. Namanya nama singkat saja gak apa-apa. Nama panggilan boleh, nama singkatnya ya. Bergantian HP-nya. Wah, ya, terima kasih. Silakan. Yang sebelah sana. Sudah selesai. Ya. Gampang sekali itu soalnya, sangat gampang sekali. Bagaimana pemahaman kalian tentang mat iwad dan mat arid lisukun dan juga mat layin sudah bergantian. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah semua ya. Sudah mengisi semua. Berikutnya anak-anakku sekalian, seperti biasa kalian sudah terbentuk 3 kelompok ya. Kemudian seperti biasa dari kelompok 1
itu akan bertamu ke kelompok 2 akan bertamu ke kelompok 3, dan kelompok 3 akan bertamu ke kelompok 1 untuk menjelaskan tentang definisi, contohnya, dan cara membaca dari mat iwad, mat layyin, dan mat arid lisukun. Silakan. Dari kelompok 1 siapa yang akan bertamu ke kelompok 2? Rozi, ya silakan Rozi bertamu ke sebelah. Ke kelompok 2 yang akan bertamu siapa? Muktadir, ya silakan Muktadir. Kelompok 3 yang bertamu? Silakan. Oh Junaidi, silakan Junaidi. Ya bertukar, bertamu ya, istilahnya bertamu. Ini dinamakan kalau dalam pembelajaran dinamakan metode jigsaw namanya ya. Jigsaw. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjelaskan mat iwad, mat layyin, dan mat arid lisukun. Saya akan berkeliling setelah ini untuk melihat bagaimana proses diskusi kalian. Silakan untuk dijelaskan dan mungkin ada yang ditanyakan kepada yang bertamu. Mulai dari sekarang. Mari saudara baca punya panjang dan Iwana punya pengganti. Jadi membuat adalah bacaan dari kamu dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah rokat yang berbeda sedangkan menghadirkan bahan membuat adalah bacaan sampai ketika ada dibacakan dalam satu ayat atau kebanyakan. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh buku bacaan yang membuat misalnya dalam kisah anak ayat. Yang mana secara bahasa dan lain istilah lain adalah apabila terdapat sukun atau yang di dalam disertakan yang membacanya dalam alif atau dua alif atau tiga alif atau ada Terima kasih kami sampaikan. Waktu sudah selesai, 10 menit sudah berlalu, sangat cepat sekali ya. Jadi kalau diskusinya menarik itu, wah kayaknya 10 menit kurang ya. Silakan tadi yang bertamu bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya, silakan. Wah, ini sangat menarik, mungkin sampai nggak terasa ini 10 menit ya.
Berikutnya anak-anakku sekalian, karena tadi sudah berdiskusi, maka berikutnya adalah hasil dari diskusi tadi itu disampaikan di depan oleh salah satu perwakilan masing-masing kelompok. Kira-kira apa sih yang didapat setelah diskusi tadi itu? Dari kelompok 1 apa, kelompok 2 itu apa, dan kelompok 3 itu apa? Silakan dari kelompok 1 siapa yang akan presentasikan di depan? Subhan, silakan Subhan. Silakan Subhan. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari tadi kelompok 3 menjelaskan kepada kelompok 1. Mad iwad, pengertian mad iwad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat tanwin fathah atau fathatain jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca wakof pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad. Misalnya dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 1-5. 2. Bacaan mad lain. Mad lain secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Jadi bisa memilih salah satunya. 3. Mad arid li sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Terima kasih kami sampaikan. Tepuk tangan untuk Subhan. Berikutnya kelompok 2 akan mempresentasikan. Siapa yang akan mewakili ke depan? Silakan yang tadi di kelompok ini. Yang ikut di kelompok ini tadi ya. Coba silakan Adit. Adit. Semangat ya, semangat. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan apa yang telah saya dapat dari pembelajaran dari pembelajaran hukum bacaan Al-Quran. 1. Mad iwad. Mad iwad secara bahasa artinya panjang dan mad iwad artinya pengganti. Mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca wakof berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. 2. Mad lain. Mad lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 yang akan menyampaikan Radifa. Radifa. Silakan. Bisa diambil singkat-singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Mad iwad artinya adalah pengganti. Jadi mad iwad itu adalah fathatain yang dibaca wakof, baik di tengah atau di
diwakaf sendiri. Contoh itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Mat lain. Mat lain adalah waw sukun atau ya sukun yang yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakaf. Cara membacanya dapat memilih 1 alif, 2 harokat, 2 alif, atau 3 alif. Contoh li'ila fi Quraisy. Terima kasih kami sampaikan. Silakan tepuk tangan untuk Radifa. Masih semangat? Masih tinggal sedikit lagi proses pembelajaran ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan bersama, kita perhatikan bersama bahwa yang namanya mat lain itu apabila ada, Mak Iwan ya, apabila ada fathatain yang ada di akhir kalimat dan diwakafkan. Itu kesimpulannya tentang mat Iwan. Mat lain, kalau mat lain itu kesimpulannya adalah apabila ada mat huruf mat, waw sukun dan ya sukun didahului oleh harokat fathah. Kemudian kalau mat adit sukun adalah apabila ada huruf mat dan diwakafkan ya. Ada huruf yang setelahnya diwakafkan. Itu tentang mat iwat, mat lain dan mat adit disukun. Berikutnya anak-anakku sekalian, sebelum ini diakhiri, ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan di rumah masing-masing melalui handphone kalian masing-masing ya, berupa Google Form, nanti dikirim melalui WA, linknya saya kirim melalui WA di grup WA masing-masing ya, nanti di grup WA. Kemudian setelah itu nanti itu nilai akan masuk ke saya dan minggu depan akan dievaluasi. Berikutnya anak-anakku sekalian, saya tidak bosan-bosannya untuk berpesan kepada kalian semua untuk tetap semangat belajar, jangan putus untuk belajar, jangan putus asa untuk belajar, kemudian jangan lupa berbuat baik kepada sesama, dan yang terakhir adalah bacalah Al-Quran walaupun sehari itu hanya 1 halaman. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Pancasila. Ya, Pancasila. Silakan dipimpin oleh Ahmad Hamdani. Bersama-sama berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih kepada Ananda Hamdani. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Berikutnya anak-anakku sekalian, minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana berinfak itu dengan ikhlas atau infak di jalan Allah. Tentunya di situ nanti akan dibahas bagaimana berinfak atau bersedekah dengan ikhlas, dengan tanpa mengharap pujian, dengan tanpa mengharap imbalan, begitu ya. Itu yang akan kita bahas minggu depan, infak di jalan Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum
pembelajaran hari ini kita tutup. Marilah kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.